Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara semester 6. Kami dari kelompok 3 membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas kami dari dosen pengampu mata kuliah Hukum Kelembagaan Negara, yakni Bu Ade Fartini SAG MHum, dengan materi kelembagaan negara yang berfokus pada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebelum dimulainya pembahasan pada video kali ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 yang dimulai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuddin Hamzah dengan NIM 20112127 dan rekan-rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Widarul Hakim dengan NIM 2011200125. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Melati Maulina Zahra dengan NIM 2011202135. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdawa Yuni Indriani dengan NIM 2011200124. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 ingin membawakan materi tentang kelembagaan negara. Sedikit menjelaskan tentang kelembagaan negara. Sebelum amandemen 1945 Undang-Undang Dasar, lembaga negara tertinggi pada saat itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat dengan MPR. Dan lembaga tertingginya adalah pada saat itu MPR juga termasuk lembaga tertinggi, DPR, Presiden, BPK, DPA, MA, dan BPK. Setelah amandemen terjadinya perubahan struktur kelembagaan kekuasaan negara. Kelembagaan kekuasaan negara yang sekarang meliputi yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat dengan DPR. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang disingkat dengan DPR, yaitu ada Presiden, terus ada BPK, terus ada Mahkamah Agung, yang terus ada lagi Mahkamah Konstitusi. Nah, kelembagaan negara berdasarkan trias politika meliputi pertama yaitu adalah lembaga eksekutif, yang kedua lembaga yudikatif, yang ketiga adalah lembaga legislatif. Pokok bahasan yang akan dibahas atau dijelaskan pada video ini mengenai tentang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada bahasan yang pertama yaitu tentang materi legislatif yang akan dijelaskan oleh teman kita, yakni Wildan Nul Hakim. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi terkait lembaga legislatif. Langsung saja, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Bidang kekuasaan ini biasanya dijalankan oleh lembaga perwakilan rakyat dengan sebutan yang paling umum adalah parlemen. Di Indonesia sendiri, sedangkan di Indonesia sendiri sebutannya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Pemberian kekuasaan legislatif pada lembaga perwakilan rakyat merupakan konsekuensi logis dari asas demokrasi yang diterapkan dalam negeri ini gitu tuh. Adapun pembagian daripada lembaga legislatif itu terdiri dari DPR, DPD, dan MPR. Oke, selanjutnya terkait fungsi lembaga legislatif. Fungsi lembaga legislatif yaitu terdiri dari 4 fungsi lembaga legislatif, yaitu yang pertama adalah fungsi perwakilan, yang kedua adalah fungsi anggaran, ketiga adalah fungsi pembuatan peraturan daerah, dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan. Nah, mungkin itu saja terkait fungsi legislatif. Terima kasih. Baik, dalam lembaga eksekutif ini
Perannya adalah menjalankan undang-undang atau melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Selanjutnya dalam pengertiannya, lembaga eksekutif diartikan dalam dua, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti luasnya, lembaga eksekutif ini bisa mencangkup badan-badan, kemudian kepolisian, militer dan sebagainya. Sedangkan dalam arti sempitnya hanya mencangkup pemimpin negaranya. Dalam case Indonesia atau kasus Indonesia sendiri terdapat dalam Undang-Undang 1945, yaitu pemimpin tertingginya adalah presiden. Kemudian artinya dalam lembaga eksekutif ini dipimpin oleh presiden, wakil presiden dan juga menteri-menteri. Baik, dalam tugasnya sendiri di eksekutif ini terbagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama ada bidang administratif, yang kedua ada bidang legislatif, yang ketiga ada bidang keamanan, yang keempat ada bidang yudikatif, dan yang kelima ada bidang diplomatik. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang lembaga yudikatif. Jadi lembaga yudikatif ini adalah lembaga yang memiliki tugas dalam mengawal dan memantau jalannya perundang-undangan yang ada serta penegakan hukum di negara Indonesia ini. Lembaga yudikatif ini terdiri dari 3 lembaga, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah yang terakhir adalah Komisi Yudisial. Terima kasih. Adapun fungsi dari lembaga yudikatif ini yaitu berfungsi untuk mengadili penyelewangan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan. Baik teman-teman, setelah penjelasan yang kita paparkan tadi, kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah dalam lembaga legislatif, yaitu lembaga yang membuat undang-undang. Nah, apa saja yang termasuk ke dalamnya? Yaitu adalah MPR, DPR, dan juga DPRD. Kemudian lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif ini adalah lembaga yang menjalankan atau melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Siapa saja yang termasuk ke dalamnya adalah presiden, wakil presiden, dan juga menteri-menterinya. Lembaga yudikatif ini juga menjadi lembaga yang mandiri atau dia itu independen dan juga tidak intervensi dengan pemerintah. Artinya dia itu bebas ya, karena dia tugasnya untuk mengadili konstitusi ataupun perundang-undangan institusi pemerintah. Seperti itu. Demikian yang telah kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, kami siap menerima kritik dan saran dari dosen pengampu. Wabillahi taufik wal hidayah wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.